Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan bersama dengan pejabat utama Polres Situbondo melaksanakan patroli menggunakan motor memantau situasi Kamtibmas pada perayaan Natal di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dalam patroli tersebut, Kapolres Situbondo mengunjungi sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal dan memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengatakan selain kunjungan juga melakukan pengecekan terhadap personel yang melakukan pengamanan di gereja. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan lalu lintas, sterilisasi area gereja, hingga koordinasi dengan pihak gereja. Selain pengamanan di gereja, Polres Situbondo juga menggandeng instansi terkait melaksanakan patroli skala besar. Patroli tersebut bertujuan untuk memantau serta memberikan pengamanan penebalan jika dibutuhkan. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan juga mengucapkan Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru kepada seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo yang merayakan. Sementara itu, Polda Bengkulu menggelar kegiatan serah terima penyerahan daftar isian, pelaksanaan anggaran, dan penandatanganan fakta integritas yang berlangsung di Polda Bengkulu pada Selasa pagi. Pemirsa, Kapolda Bengkulu memimpin serah terima penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan penandatanganan fakta integritas yang berlangsung di Aula Rupata Awaludin Jamin Polda Bengkulu. Kegiatan serah terima penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan penandatanganan fakta integritas yang berlangsung di Aula Rupatama Awaludin Jamin Polda Bengkulu pada 24 Desember 2024. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Wilayah Bengkulu beserta sejumlah pejabat utama Polda Bengkulu dan jajaran. Kapolda Bengkulu mengatakan kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang transparan, akuntabel dan berintegritas di lingkungan Polda Bengkulu hingga jajaran pada tahun anggaran 2025. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memperkuat integritas dan komitmen seluruh personel di lingkungan Polda Bengkulu. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Selatan menggelar operasional Triwulan 4 terkait evaluasi keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2024. Polda Sumsel laksanakan kegiatan gelar opsional Triwulan keempat di Hotel Novotel Palembang dengan agenda yaitu ANEF Kamtibmas selama tahun 2024 dan juga evaluasi operasi Mantap Praja Musi tahun 2024 serta kesiapan operasi Lilin Musi tahun 2024. Kegiatan gelar opsional Triwulan 4 memiliki sejumlah agenda penting. Di antaranya ANEF Kamtibmas atau evaluasi keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2024. Kegiatan ini untuk menilai capaian kinerja, tantangan kinerja, hingga langkah-langkah yang perlu ditingkatkan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Riacudu Jayadi menyampaikan capaian selama tahun 2024. Tercatat beberapa capaian positif meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul. Ia menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara satuan serta respon cepat terhadap situasi yang dinamis untuk menghindari potensi gangguan Kamtibmas di masa mendatang. Agenda penting dalam gelar opsional ini adalah kesiapan Polda Sumatera Selatan dalam menghadapi operasi Lilin Musi 2024. Operasi ini merupakan operasi pengamanan besar yang digelar selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan serta mengantisipasi potensi kerawanan yang biasa terjadi selama musim liburan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Polda Sumatera Selatan dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, serta lebih siap dalam menghadapi situasi Kamtibmas yang berkembang di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Dari
Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, memastikan pelaksanaan ibadah malam Natal dan Tahun Baru di Ngawi berjalan dengan aman dan kondusif. Kapolres bersama jajaran Forkopimda Ngawi mengunjungi sejumlah gereja dan beberapa wilayah untuk memastikan Kamtibmas berjalan kondusif. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rakmanto bersama Forkopimda Ngawi melakukan pengecekan langsung Gereja Santo Yosef, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Ngawi, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres AKBP Dwi Sumrahadi Rakmanto memastikan kegiatan malam Natal secara keseluruhan berjalan aman. Polres Ngawi telah melakukan sterilisasi di setiap gereja yang akan melaksanakan ibadah Natal. Ada sekitar 100 gereja dan 7 rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah pada perayaan Natal 2024. Selain itu, sejumlah personel gabungan TNI Polri dan pengamanan swakarsa juga disiagakan saat pelaksanaan ibadah di gereja dan sejumlah rumah sebagai tempat ibadah perayaan Natal. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo memantau langsung pengamanan ibadah misa Natal di sejumlah gereja di wilayah Situbondo, Jawa Timur. Rombongan memulai kunjungannya di Gereja Katolik Maria Bintang Samudra di Jalan Mawar, Kelurahan Patokan, Situbondo, Jawa Timur. Di gereja tersebut, Kapolres Situbondo dan Forkopimda menyapa jemaat yang tengah melaksanakan ibadah dan memberikan apresiasi terhadap toleransi dan kebersamaan yang terjalin di tengah masyarakat. Dalam kunjungannya, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan juga mengecek kesiapan personel yang bertugas pengamanan di gereja. Polres Situbondo telah melakukan sterilisasi pada gereja-gereja yang menjadi lokasi ibadah, termasuk menyisir setiap sudut untuk memastikan tidak ada potensi ancaman yang membahayakan jemaat. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga toleransi antar umat beragama serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan, khususnya dalam rangka menjaga ketertiban selama libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah gereja yang menggelar misa Natal, diantaranya 3 gereja di kawasan kota Situbondo, 3 gereja di Kecamatan Asem Bagus, 1 gereja di Kecamatan Banyu Putih, dan 2 gereja di Kecamatan Besuki. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Babin Kamtibmas wilayah Muara Angke, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polda Metro Jaya, Aibtu Agus Subekti melestarikan tarian reok Ponorogo untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Aibtu Agus Subekti tergabung dalam Sanggar Reok Ponorogo Singo Budoyo Mudo. Di Sanggar Reok tersebut, Aibtu Agus Subekti menjadi pelatih sekaligus menjadi penari Singo Barong yang menggunakan topeng singa berkepala merak khas kesenian Ponorogo. Tidak hanya mengajar kesenian di lingkungan masyarakat, Aibtu Agus Subekti juga mengajar kesenian reok di SMPN 261 Muara Angke. Kegiatan ini dilakukan agar para pelajar mengenal budaya tari dari berbagai wilayah Nusantara, khususnya reok Ponorogo. Aibtu Agus Subekti juga sering unjuk gigi menunjukkan kebiasaannya menari dengan topeng reok seberat sekitar 35 kg. Aibtu Agus Subekti juga menambahkan, aset budaya bangsa harus dilestarikan agar generasi berikutnya dapat mempelajari budaya peninggalan leluhur. Tim Humas Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko bersama pejabat Forkopimda berziarah ke kuburan massal Ulelue dalam rangka mengenang sekaligus refleksi 20 tahun tsunami Aceh di Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh pada Kamis lalu. Peringatan 20 tahun tsunami Aceh ini digelar pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Peringatan 2 dekade tsunami kali ini bertajuk Aceh Thanks the World, serta mengangkat tema beranjak dari masa lalu menuju masa depan Aceh bersyariat.
Sementara tabur bunga dan doa dipimpin oleh penceramah Ahmad Abdullah Gimnastiar atau yang dikenal dengan AA Gim. Acara dilanjutkan dengan menyalakan tsunami early warning system di Masjid Raya Baitur Rahman. Puncak acara inti peringatan tsunami ini diisi dengan tafakur dan doa bersama. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto menyampaikan, pihaknya menyiapkan sebanyak 500 personel untuk mengamankan 3 titik lokasi peringatan 2 dekade tsunami ini. Di sisi lain, Kombes Joko menyebut peringatan 20 tahun tsunami Aceh ini menjadi momen penting untuk menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa depan. Menurutnya, rasa solidaritas kemanusiaan menjadi bagian tak terpisahkan dalam peringatan tsunami tahun ini, dengan melibatkan berbagai perwakilan lembaga internasional dan negara sahabat yang turut berperan dalam proses rekonstruksi Aceh pasca tsunami, sehingga menjadi simbol komitmen berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Aceh. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.